Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tunas bangsa, penerus masa depan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Semangat dan bergembiralah dalam belajar agar lebih mudah menyerap pengetahuan. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kedudukan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel digambarkan dalam peta konsep berikut. Sistem pertidaksamaan dua variabel terdiri dari 1. Pertidaksamaan linier dua variabel. 2. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel. 3. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Kompetensi dasar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pengetahuan, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Keterampilan, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Tujuan pembelajaran sistem pertidaksamaan linier dua variabel. 1. Setelah melihat tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan benar dan percaya diri. 2. Setelah melihat tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan benar dan percaya diri. 3. Setelah melihat tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan benar dan percaya diri. Sekarang kita bahas materi pelajaran sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan gambar daerah pada grafik kartesius atau sumbu X, Y yang dibatasi oleh suatu garis linier. Apabila daerah penyelesaian pertidaksamaan linier diketahui dan garis batasnya melalui dua titik tertentu, maka pertidaksamaan liniernya dapat ditentukan. Jika kedua titik yang diketahui berada pada sumbu X dan sumbu Y, maka persamaan liniernya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Titik potong pada sumbu Y 0, A, titik potong pada sumbu X B, 0, maka persamaan liniernya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan suatu pertidaksamaan dengan variabel X yang memiliki pangkat tertinggi 2. Secara umum, bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan grafiknya berbentuk parabola. Untuk menggambar grafik, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya, Y sama dengan 0. 2. Menentukan titik potong pada sumbu Y. Syaratnya, X sama dengan 0. 3. Menentukan titik maksimum atau minimum fungsi, yaitu dengan rumus P A, B sama dengan min B per 2A, B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Yang terakhir adalah menggambar grafik fungsi. Selanjutnya, untuk memperjelas materi, diberikan 3 soal yang terdiri dari soal 1,
pertidaksamaan linier. Soal 2, pertidaksamaan kuadrat. Dan soal yang ketiga adalah sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini agar lebih mudah dipahami, kita visualisasikan dengan menggunakan bantuan software GeoGebra. GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan dalam proses belajar mengajar matematika di sekolah oleh Marcus di Universitas Florida Atlantic. Manfaat dari software GeoGebra ini adalah yang pertama, GeoGebra sebagai media pembelajaran matematika. Yang kedua, GeoGebra sebagai alat bantu menulis bahan ajar. Dan yang ketiga, GeoGebra sebagai alat bantu menyelesaikan soal matematika. Sekarang, mari kita praktekkan penggunaan GeoGebra untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Terlebih dahulu, kita buka aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, kita selesaikan soal satu persatu. Untuk soal nomor 1, pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan negatif 2X plus 6. Langkah pertama, input persamaan Y sama dengan negatif 2X plus 6. Didapatkan garis lurus yang melalui sumbu X di titik 3,0 dan di sumbu Y 0,6. Langkah kedua, input tanda pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan negatif 2X plus 6. Dapatkan daerah penyelesaian seperti gambar berikut. Daerah penyelesaian ini bisa kita uji kebenarannya dengan menggunakan titik sebarang. Misal kita ambil titik 0,0. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan negatif 2X plus 6. 0 kurang dari sama dengan negatif 2 kali 0 plus 6. 0 kurang dari sama dengan 6. H itu bernilai benar, pernyataan itu bernilai benar. Jadi 0,0 merupakan bagian dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linier. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu pertidaksamaan kuadrat Y lebih dari X kuadrat min 8X plus 12. Langkah pertama, input persamaan Y sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 12. Kita dapatkan gambar berupa parabola yang melalui sumbu X di titik 2,0 dan 6,0. Sedangkan melalui sumbu Y di titik 0,12. Langkah kedua, kita input pertidaksamaan Y lebih dari X pangkat 2 min 8X plus 12. Kita dapatkan daerah arsiran yang berada di dalam parabola. Daerah ini bisa kita uji kebenarannya dengan mengambil salah satu titik sebarang, menguji salah satu titik sebarang. Misalnya kita ambil titik 0,0. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat min 8X plus 12. 0 lebih dari 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 12. 0 lebih dari 12. Pernyataan itu bernilai salah. Sehingga 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Sehingga benar, daerah penyelesaiannya adalah yang ada di dalam parabola, yaitu daerah yang diarsir berwarna biru ini. Setelah kita memperoleh jawaban soal nomor 1 dan nomor 2,
Apa yang bisa kalian simpulkan? Pertama, setelah soal nomor 1, untuk soal nomor 1, yaitu persamaan linier, diperoleh gambar berupa garis lurus. Soal nomor 2, yaitu merupakan soal persamaan kuadrat, diperoleh gambar berupa parabola. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, untuk soal yang nomor 1, pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan, sehingga diperoleh gambar garis penuh, dengan garis penuh. Sedangkan soal yang nomor 2, pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, sehingga diperoleh gambar garis yang putus-putus. Selanjutnya, kita akan bahas soal untuk nomor 3. Soal nomor 3 berupa sistem pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat yang merupakan gabungan dari soal nomor 1 dan nomor 2. Sehingga untuk memperoleh daerah penyelesaiannya, tinggal kita melihat jawaban dari soal nomor 1. Seperti gambar berikut. Kemudian kita gabungkan dengan jawaban soal nomor 2. Sebagai berikut. Kita akan dapatkan daerah penyelesaiannya berupa irisan antara gambar 1 dan diiris dengan gambar yang kedua. Diperoleh daerah baru yang berwarna merah. Arsiran yang berwarna merah inilah merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang nomor 3. Bagaimana? Mudah bukan menggunakan aplikasi QuickGebra? Semoga aplikasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sebelum kalian menyelesaikan soal dengan menggunakan rumus. Sekarang kita bahas soal latihan dengan menggunakan rumus. Pembahasan soal yang pertama, yaitu pertidaksamaan linier Y kurang dari sama dengan negatif 2X plus 6. Langkah pertama, mencari titik potong sumbu X. Garis memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan negatif 2X plus 6. Karena Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan negatif 2X plus 6. 2X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 3. Jadi diperoleh titik potong pada sumbu X adalah titik 3,0. Langkah 2. Mencari titik potong sumbu Y. Garis memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Y sama dengan negatif 2X plus 6. Karena X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan negatif 2 kali 0 ditambah 6. Y sama dengan 6. Jadi diperoleh titik potong pada sumbu Y adalah titik 0,6. Langkah 3. Menentukan daerah penyelesaian. Gambar garis yang melalui titik 3,0 dan 0,6 di koordinat kartesius. Gambarnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah penyelesaian dengan mengambil titik uji sembarang. Misalnya, kita ambil titik 0,0 yang ada di sini. 0,0 kita substitusikan dalam pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan negatif 2X plus 6. 0 kurang dari sama dengan negatif 2 kali 0 plus 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Pernyataan ini adalah benar. Jadi, daerah penyelesaian pertidaksamaan linier Y kurang dari sama dengan negatif 2X plus 6
adalah yang di sebelah kiri, di mana 0,0 merupakan bagian dari daerah penyelesaian. Pembahasan soal nomor 2. Untuk pertidaksamaan kuadrat, Y lebih dari X kuadrat min 8X plus 12. Langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. X min 6, X min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Jadi titik potong pada sumbu X adalah titik 2,0 dan 6,0. 2. Kita cari titik potong pada sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Y sama dengan 0 kuadrat min 8 kali 0 ditambah 12. Y sama dengan 12. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah titik 0,12. Menentukan yang ketiga adalah menentukan titik minimum fungsi. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Dengan menggunakan rumus P min B per 2A, B kuadrat min 4AC per negatif 4A, kita substitusikan masing-masing unsur. Min 8 per 2 kali 1, min 8 kuadrat, min 4 kali 1 kali 12 dibagi negatif 4 kali 1. P 8 per 2,64 dikurangi 48 dibagi negatif 4. Kita dapatkan titik P adalah titik 4, negatif 4. Langkah yang terakhir yaitu gambar daerah penyelesaian. Dengan cara mengambil titik uji sembarang. Misalnya adalah titik O 0,0 ada di sini. 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat min 8X plus 12. 0 lebih dari 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 12. 0 lebih dari 12. Sehingga pernyataannya salah. Karena pernyataan salah berarti 0,0 itu bukan merupakan bagian dari penyelesaian sistem pertidaksamaan. Sehingga didapatkan daerah penyelesaiannya adalah yang berada di dalam parabola. Pembahasan soal nomor 3, yaitu sistem pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat soal nomor 1 dan soal nomor 3. 2. Untuk soal nomor 1, didapatkan daerah penyelesaian seperti gambar berikut. Sedangkan soal nomor 2 diperoleh daerah penyelesaian seperti gambar berikut ini. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan juga kuadrat nomor 3 ini adalah gabungan dari daerah penyelesaian soal nomor 1 dan nomor 2. Bisa dilihat dengan menggabungkan gambar penyelesaian tersebut. Diperoleh irisan. Irisan inilah merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya, untuk memastikan peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan, silakan mengikuti latihan soal dengan mengakses link berikut. Demikianlah video pembelajaran sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Semoga bermanfaat bagi peserta didik dan berguna untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam sehat, tetap semangat, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.